Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat tutorial untuk membuat coding login. Langkah pertama pada Android, kita mengimplementasikan Volley terlebih dahulu pada Gradle. Nah, di sini saya sudah mengimplementasikannya. Kemudian setelah setelah Gradle, kita ke manifest. Kita beri users permission Android, permission internet. Nah, setelah itu kita ke layout. Langkah pertama yaitu pada desain mengubah ID. Nah, komponen yang kita butuhkan di sini ada 4. Yang pertama, nama pengguna sudah diubah ID-nya menjadi nama, kemudian kata sandi, ID kata sandi, kemudian masuk, tombol masuk. Kita menggunakan ID daftar, kemudian buat akun dengan ID buat akun. Kemudian kita buat variabel di Java. Nah, pertama ini adalah tipenya di sini text view, edit text. Maka di sini edit text ada nama, kemudian kata sandi. Lalu ada button masuk. Kemudian yang paling bawah buat akun adalah text view. Text view buat akun. Kemudian kita panggil ID yang ada di desain. Nama sama dengan menggunakan find view by ID. r.id.nama. Kemudian kata sandi sama dengan find view dot kata sandi, kemudian masuk sama dengan find view ID daftar. Kemudian buat akun sama dengan r.id buat akun. Kemudian kita beri event set on click pada button dan text view buat akun. Masuk .set on click listener new on click listener. Kemudian buat akun set on click new on click listener. Nah, jika kita mengklik buat akun, maka kita akan diarahkan ke layout register. Maka kita gunakan coding intent register dengan new intent get application context, di sini nama Java untuk register adalah register activity dot class. Kemudian start activity register. Setelah itu pada event masuk kita beri string request
string request sama dengan new string request dot method dot post, kemudian URL, kemudian di sini new respond listener, kemudian new error listener, titik koma, kemudian request queue, sama dengan only new request queue get application context, titik koma, lalu request queue dot add, ini isinya string request, titik koma. Nah, ini untuk Java-nya seperti ini. Kemudian kita buat PHP-nya. Kita simpan terlebih dahulu. Kita letakkan di home property. Kemudian kita beri nama login.php. Pertama kita koneksikan dulu file ini dengan database. Kita beri sebuah variabel count sama dengan mysql connect, kemudian ada 4 parameter di sini. Or die, connection. Di sini parameter pertama yaitu localhost, kemudian root, ini password, kemudian nama database home property. Lalu setelah itu kita membuat query. Kita tampung dengan variabel, sebuah variabel, kita beri saja query. Sama dengan di sini ada dua parameter. Yang pertama adalah ini, koneksi dengan database. Karena kita sudah menampung dengan variabel count, maka kita cukup panggil variabel count. Kemudian ini adalah SQL untuk menampilkan data. Select all from, nama tabelnya adalah akun, kemudian where, di mana namanya adalah apa, and kata sandi adalah apa. Nah, di sini kita lihat di database kita gunakan akun Feby. Nah, di mana namanya adalah Feby, kemudian kata sandi adalah 280298. Nah, kita buat dulu variabel untuk menampung ini. Di sini kita
beri nama variabel namanya tadi adalah Feby. Kemudian kata sandi sama dengan 28,298. Nah, di sini kita tinggal memanggil variabelnya saja, nama, dan di sini dolar kata sandi. Lalu kita buat sebuah variabel. Kita gunakan MySQL numerous di sini. Hasil sama dengan MySQL numerous, di mana yang ditampilkan adalah query ini. Yang dijalankan di sini adalah yang ini. Maka kita panggil dengan variabel query. Kemudian kita buat respon sama dengan array karena nantinya responnya ini lebih dari 1. Jika hasil lebih dari 0, maka tampilkan respon hasil sama dengan 1, kemudian pesan sama dengan Anda berhasil login. Kemudian else, jika ini tidak jalan, maka tampilkan respon juga hasil 0. Ini ganti gagal. Kemudian echo JSON encode respon. Kita lihat lagi codingnya. Nah, di sini kita kekurangan coding yaitu MySQL query. Setelah itu kita simpan lalu jalankan di web. Nah, di sini sudah muncul pesan yaitu hasil 1, pesan Anda berhasil login. Kemudian jika PHP sudah selesai, maka kita beralih ke Android. Di sini pada onRespond kita menggunakan try JSON object sama dengan new JSON object, kemudian respon titik koma lalu string hasil sama dengan JSON object dot get string. Di sini hasil. Kemudian if hasil dot equal, jika hasil sama dengan 1, maka jika ditemukan data, jika kita berhasil login, maka intent
home sama dengan new intent get application context, kita akan diarahkan ke home activity. Home activity dot class. Lalu start activity home. Error di sini kita alt enter add catch clause. Lalu di bawah kita tambahkan param. Di sini map string, string new parameter sama dengan new hasmap, kemudian parameter dot put di sini nama, kemudian koma nama dot text to string, kemudian kata sandi juga parameter dot put kata sandi, koma kata sandi dot getText dot to string, kemudian return parameter. Jangan lupa URL. Untuk mengecek URL, kita gunakan CMD dan koneksikan komputer dengan HP melalui jaringan. ipconfig. Nah, di sini IP address-nya kita copy. http:// paste. Di sini tidak boleh ada spasi, kemudian garing nama foldernya home_property, kemudian nama filenya login.php. Nah, di sini di PHP kita ubah di sini jadi $post nama, ini juga diubah $post kata sandi. Kita simpan, lalu coba kita jalankan programnya. Kita jalankan. Nama pengguna Feby, kemudian kata sandi 280298. Kita coba tekan tombol masuk. Nah, di sini kita diarahkan menuju ke layout home. Jika kita klik buat akun, maka kita akan diarahkan ke form login. Demikian tutorial dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.